guys. Shalom Shalom. semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat Paskah semuanya. Oke, selamat Paskah sekali lagi. Nah, sekarang anak-anak dan Bapak Ibu, rekan guru boleh saling bersalaman terlebih dahulu. Yo. Ucapin selamat Paskah. Selamat Ya. Paskah. Satu dengan yang Selamat lain. Paskah. Selamat Paskah Papi. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Oke. Oke, berikan selamat Paskah buat teman-temannya ya. Wow, sampai ada yang berpelukan ya lintas kelas, luar biasa. Oke, baik. Kita akan mengikuti ibadah Baktian Paskah pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk masuk dalam ajakan beribadah. Para perempuan itu telah bersaksi. Kristus telah bangkit. Maut telah dikalahkan dan ia telah mengganti kegelapan dengan terangnya yang besar. Hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitannya. Untuk itu, mari kita bersorak atas kemenangannya yang membebaskan kita. Mari serukan namanya, kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan Kristus bangkit soraklah. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan, yuk semangat. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ya kasih-Nya besar, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, kita nyanyikan kembali ayat 2. Tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak sekalian, Yesus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkannya. Ya benar. Yesus sudah bangkit. Bersoraklah baginya. Dia telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang besar. Ya benar,
Yesus sudah bangkit. Bersoraklah baginya. Haleluya, dia telah bangkit. Ya, benar. Yesus sudah bangkit. Wartakan kebangkitannya. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian firman-Nya. Kita angkat satu pujian, Karena Salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah jalannya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya jemaat yang bernyanyi katakan, karena salib. Karena salib. Karena salib-Mu,
sendiri aja deh. Man versus himself, man versus machine, man versus the world, mankind versus me. The struggles go on, the wisdom I lack, the burdens keep piling up on my back. So hard to breathe, to take the next step. The mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and hoping for peace. Dear God, increase healing hands. Oh God, have mercy on our unclean souls once again. Jesus Christ, light of the world, burning bright within our hearts forever. Freedom, please love without condition, without a beginning or an end. Here's my heart, let it be forever yours. Only you can make every new day seem so new. Cek. Baik saudara, sudah cukup hura-huranya Bapak Ibu Guru ya. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat ya. Oke anak-anak muda, Bapak Ibu Guru, kita sebentar akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa, kita memohon hikmat dulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami dicukupkan kebutuhannya sehingga kami tidak kekurangan. Saat kami menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, Engkau hadir untuk memberikan jalan keluar. Engkau memberikan pengharapan kepada kami supaya kami tidak berputus asa. Semuanya itu Engkau lakukan dan Engkau berikan untuk kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena menawan rupa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi karena cinta-Mu yang besar atas kami. Kasih-Mu yang besar atas kami. Maka Engkau memberikan semua yang kami butuhkan. Bahkan Engkau mempersembahkan diri-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu itu. Kami berterima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau mengingat sekali lagi kebaikan-Mu Tuhan. Yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Dalam peristiwa Paskah. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan tertulis. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala lalu
kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berdiri di kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Masih melek? Masih ya. Saya lihat di sini ada yang beristirahat. Tidak apa-apa ya. Oke, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Oke anak-anak muda, andai kata kamu belum lahir ke dunia ini sebagai entitas manusia ya. Kamu masih ada di surga bersama dengan Tuhan, Tuhan lalu ngomong sama kamu. Hai anakku yang tercinta, yang terkasih, engkau akan lahir ke dunia ini. Kira-kira kamu mau dilahirkan sebagai siapa? Nah, kalau Tuhan bertanya itu kepada kamu, apa jawab kamu anak-anak muda? Mungkin ada yang bilang, Tuhan saya pengen karena saya adalah seorang laki-laki, Tuhan saya ingin menjadi seperti Henry Cavill. Wah, coba tayangannya kalau boleh ya. Wah, tahu ini siapa? Anak-anak muda, tahu ini siapa? Ya, ini kakak saya ya. Kakak jauh, kalau diruntut tidak akan ketemu ya. Henry Cavill, dia adalah aktor Hollywood, pemeran Man of Steel atau Superman. Sekarang udah di-recast sih ya. Tapi dulu waktu dia berperan sebagai Superman atau Man of Steel atau Clark Kent, dia sangat terkenal. Tuhan, saya pengen dong lahir seperti pria ganteng namanya Henry Cavill. Supaya kalau saya lewat, cewek-cewek pada keblinger. Gitu ya. Atau mungkin kita bukanlah seorang entitas laki-laki, tapi kita adalah entitas perempuan. Lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan karena saya seorang perempuan, saya mau dong dilahirkan sebagai perempuan yang cantik. Yang pandai bernyanyi seperti Taylor Swift. Ya, punya suara yang indah, siapa coba yang tidak terpesona dengan Taylor Swift? Kalau konser, tiket war pasti habis ya. Enggak lebih dari sehari pasti habis tuh tiket. Dari yang paling mahal sampai yang paling murah habis karena saking terkenalnya. Saya mau dong seperti dia. Siapa sih cowok-cowok yang gak akan jatuh cinta dengan saya? Ya. Atau kita ngomong nih sama Tuhan, Tuhan saya nggak perlu deh ya jadi orang yang paling ganteng atau orang yang paling cantik. Tapi jadikanlah saya seperti dia saja. Nah ya, Stephen Hawking ya, sekalipun punya kelemahan tubuh di sana sini, tetapi dia punya otak yang jenius, yang brilian. Di mana pada tahun 1988 dia pernah menulis sebuah buku yang fenomenal dan terkenal berjudul A Brief History of Time.
yang selalu dikutip, direferensi untuk ilmu pengetahuan masa sekarang. Nggak usah terlalu ganteng, nggak usah terlalu cantik, nggak usah pinter nyanyi, itu semua opsional. Yang penting gua pinter. Karena kalau gua pinter, gua bisa menulis karya-karya yang abadi sepanjang masa. Namaku akan diingat oleh setiap generasi. Jadi seperti dia aja deh, Tuhan, pinter. Atau Tuhan gak usah terlalu ganteng, cantik, pinter juga oke, boleh, so-so aja. Tapi yang penting dompet saya isinya unlimited seperti dia. Ya kan? Elon Musk. Kamu tahu total kekayaannya Elon Musk berapa? 6.400 triliun di tahun 2024 ya. Itu duitnya banyak banget loh. Itu nolnya ada berapa tuh? 6.400 triliun. Coba cek saldo masing-masing. Coba cek saldo masing-masing ya. Kadang-kadang kita suka sedih gitu ya. Oh Tuhan, saldoku cuma 100.000. Ini juga gak bisa ditarik karena saldo minimal gitu ya. Udah seperti dia aja deh Tuhan. Ya, terkenal. Banyak duitnya. Bisa berbakti, berbuat bakti dengan uangnya yang melimpah. Anak-anakku, kita pasti ingin dilahirkan sebagai orang-orang hebat. Ingin dilahirkan sebagai orang-orang hebat. Mungkin ada di antara kita yang merasa, oh aku kurang hebat nih. Aku pengen dong dilahirkan sebagai orang yang hebat. Sebenarnya kamu yang sekarang ini adalah masterpiece. Kamu yang sekarang adalah mahakarya Tuhan. Dengan gambaranmu yang saat ini, yang kalau kamu bercermin, aduh nih muka jelek banget kalau dibandingin sama Henry Cavill ya. Aduh nih jerawat di mana-mana kalau dibandingin sama Taylor Swift. Kalau buka dompetnya kurang dari duitnya Elon Musk ya. Kalau lihat hasil ujian nilainya jelek semua, nggak sama kayak Stephen Hawking yang pintar dan cerdas ya. Mungkin kita tidak lebih baik dari mereka. Tapi kita yang sekarang ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Kamu tahu Leonardo da Vinci siapakah dia? Nah, coba nih. Dia adalah pelukis dari Italia. Kamu tahu karyanya yang terkenal apa saja? The Last Supper, Perjamuan Malam Terakhir. Lalu ada Mona Lisa, next ya, Mona Lisa. Ini adalah dua karya masterpiece-nya Leonardo da Vinci. Tapi ada satu karya lagi sebetulnya yang tidak se-booming The Last Supper dan Mona Lisa, itu adalah Salvator Mundi. Next. Ini adalah karya yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, Salvator Mundi. Dan lukisan ini itu dibeli oleh Muhammad bin Salman seharga 7 triliun. 7 triliun. Coba ya, siapa yang punya duit 7 triliun lalu mau dibeliin lukisan? Nah, kita pasti gak akan beli lukisan, kita pasti beli mobil, beli rumah, berinvestasi, top up game, ya, langsung jadi king top up game, ya, gitu. Dibeli lukisan Salvator Mundi, ya, yang harganya menawan itu. Dan kamu tahu mahakaryanya Leonardo da Vinci ini masing-masing itu hanya ada satu. Hanya ada satu Mona Lisa, hanya ada satu The Last Supper, dan hanya ada satu Salvator Mundi. Boleh di close ya. Semuanya hanya ada satu. Demikian juga kamu. Kamu hanya ada satu di muka bumi ini. Sekalipun kamu punya saudara kembar, pasti ada bedanya. Kembar identik pasti ada bedanya. Kak, saya percaya paralel universe, ada diri saya yang lain di belahan dunia yang lain. Terserah, nggak apa-apa ya. Kalau mau percaya teori-teori konspirasi, tidak apa-apa. Tapi yang saya yakini adalah kita diciptakan unik satu dengan yang lain. Tidak terbandingkan. Dan masing-masing karena berbeda adalah masterpiece-nya Tuhan. Tapi ada yang disayangkan. Sekalipun kita disebut sebagai masterpiece-nya Tuhan yang istimewa, gambar kita yang istimewa di hadapan Tuhan ini kini telah rusak. Karena apa? Karena sebuah produk yang dibuat oleh kita sendiri. Tahu apa? Dosa. Siapa yang bikin dosa? Tuhan yang menciptakan, pada mulanya dosa ada bersama-sama dengan manusia. Enggak. Yang menciptakan dosa pertama kali adalah manusia. Loh kok manusia bisa bikin dosa? Karena manusia diberikan akal budi oleh Tuhan untuk sanggup mencipta sama seperti Tuhan. Dia turut mengambil bagian dalam penciptaan. Dan saat manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan, mereka punya daya cipta
Dan yang pertama kali mereka ciptakan adalah dosa itu. Yang adalah virus mematikan yang bisa membunuh mereka, menghancurkan mereka. Dan itu ternyata menjadi virus yang justru membuat manusia tercerai hubungannya dengan Tuhan. Dan pada saat itulah, pada saat manusia jatuh di dalam dosa yang dibuat oleh dirinya sendiri, manusia dirantai oleh dosa itu dan masa depannya kini tertutup. Masa depannya adalah maut, masa depannya adalah kematian. Roma 3 ayat 23 tertulis begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan citra masterpiece-nya Tuhan. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal, saudara. Ya, di mana kita akan menderita dalam sepanjang kehidupan kekal kita. Maut, kematian kekal. Ya. Jadi dosa itu merantai kita sampai akhirnya kita tidak bisa meloloskan diri dari masa depan yang suram itu. Apapun yang kita lakukan ujungnya adalah kematian. Dan siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Yesus sendiri. Dia yang adalah Allah, penguasa alam semesta. Dia turun di dalam Yesus Kristus sebagai manusia, sekaligus dia adalah Tuhan. Dan dia datang kepada kita yang dirantai itu, melepaskan rantai itu, lalu memasangkan kepada dirinya sendiri. Kita yang harusnya dirantai dan diseret ke dalam jurang maut karena dosa-dosa kita, kini terbebas, terlepas. Tidak ada rantai yang menyeret kita ke maut. Dan sekarang rantai itu rantai itu melilit siapa sekarang? Mengikat siapa? Rantai itu kini melilit Kristus. Rantai itu mengikat Kristus. Dan karena kita tahu bahwa ujung dari rantai itu adalah maut, akan ditarik terus kepada maut oleh rantai itu. Jadi Kristus menyediakan dirinya sebagai pengganti kita. Kita yang berdosa diganti oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang suci tidak berdosa. Ketika dosa menyeret orang dan Tuhan yang tak berdosa ini, dia tenggelam dalam maut, maut tidak mau menerima dia. Lah dia gak berdosa, dia suci. Gimana caranya saya melahap orang suci masuk ke dalam maut, lalu dimuntahkanlah oleh maut itu. Ya. Artinya Kristus telah mengalahkan maut itu karena kesuciannya dari dosa. Dan kemudian dia bangkit dari kematian untuk menaklukkan maut dan menyelamatkan kita. Jadi rantainya sudah diterima oleh Kristus dan dilepaskan juga oleh Kristus melalui kebangkitannya. Dan kita yang rantainya sudah diambil oleh Yesus kini sudah terbebas. Dan inilah yang menjadi pesan Paskah untuk kita anak-anak muda. Bahwa kini kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi diseret oleh rantai dosa kepada maut. Masa depan kita sekarang digantikan oleh apa? Oleh keselamatan, oleh kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Sudah tidak ada lagi rantai yang melilit kita. Kanatan, tapi gue udah orang Kristen nih, tapi gue masih bisa jatuh dalam dosa. Oke, sekarang kita ngomong kayak begini. Kuasa dosa itu merantai kita. Jadi kalau kita mau berbuat baik kayak apapun, ujungnya tetap maut. Kuasa dosa itu bikin kita mau buat baik, mau buat jahat, ujungnya maut, kematian. Tapi karena sudah ada keselamatan yang disediakan oleh Yesus, rantai itu sudah lepas, maka kita diberikan kebebasan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hidup kita tidak lagi bisa dikuasai oleh dosa supaya kita masuk ke dalam maut. Ya. Kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa memang ada tapi tidak berkuasa lagi membawa kita kepada maut. Ya. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Dibimbing kita. Setelah rantai itu lepas, maka kita seperti kehilangan penuntun. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, akan kuberikan penuntun, penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Yang akan mengingatkan kamu dan mengajarkan kamu tentang kebenaran. Jadi saat kita merdeka, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk kita hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan berbicara di dalam hati kita, di dalam batin kita, hei lakukanlah yang benar,
jangan lakukanlah kejahatan. Karena engkau sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sayang kepada kita. Tetapi kenyataannya anak-anak muda, saat Tuhan memberikan kita kebebasan dan kemerdekaan, kita malah hidup serampangan. Kita malah hidup seenaknya. Saat kebebasan itu kita dapatkan, kan kita semau-maunya ya kan. Kita gampang banget untuk bertindak semau-maunya. Oke, kalau lagi mau taati firman Tuhan, kalau enggak ya enggak. Padahal Tuhan udah kasih kebebasan itu. Firman Tuhan bilang kepada kita bahwa kebebasan itu bukan dipakai untuk berbuat dosa. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Hanya janganlah kamu menjadikan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup menurut keinginan daging. Tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dimerdekakan oleh Kristus bukan untuk terus-terusan hidup berbuat dosa. Oh, masa depan kita dijamin jadi kita buat dosa aja deh sekarang tapi tetap diselamatkan. Enggak kayak begitu konsepnya. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan, maka tetap lakukanlah yang baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kehidupan kita sebagai anak-anak muda telah menjadi saksi yang benar bagi orang-orang percaya di sekitar kita? Sekarang kita berbicara tentang saksi. Apakah kita telah menjadi contoh yang baik bagi sekitar kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus? Kalau ambil contoh ya, brand ambassador. Brand ambassador itu adalah seorang artis yang direkrut oleh sebuah produk untuk mengiklankan produknya. Brand ambassador itu harus memperkenalkan, nih produk yang gua pakai, bagus, berkualitas, dan saya sudah merasakan khasiatnya. Dan kita yang menyaksikannya akan bilang, oh iya, gue mau dong pakai produk itu cocok banget buat gue. Akhirnya kita pakai produk itu. Kenapa? Karena kita tahu brand ambasadornya sudah merasakan, sudah mengalami dan mengiklankan dengan cara yang baik. Akhirnya kita terdorong untuk menggunakan produk itu. Kita semua di sini, kamu semua anak-anakku adalah brand ambasadornya Tuhan. Kita adalah bintang iklannya Tuhan. Kalau kita gagal mengiklankan Kristus di dalam kehidupan kita, maka orang-orang lain akan mempermalukan Kristus. Orang lain tidak akan tertarik untuk mengenal Kristus. Siapa Kristus itu? Kalau hidup kita ternyata tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita harus mencerminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Contohnya begini anak-anakku ya, ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Dalam Titus 2 ayat 7 tertulis begini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh. Lalu Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan tentang kejujuran. Tapi bagaimana prakteknya? Apakah kamu semua telah hidup dalam kejujuran? Ya. Kalau dilihat ya anak-anak mudaku sekalian, Indonesia sekarang ini, beberapa orang Kristen dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menduduki posisi-posisi yang tinggi di pemerintahan, bahkan ada di kementerian. Tetapi kita semua tahu, melalui pemberitaan juga, orang Kristen tuh namanya jelas, di kementerian malah korupsi. Malah tidak jadi teladan hidupnya. Orang Kristen loh. Kita semua anak-anak muda tidak menutup kemungkinan Tuhan akan tempatkan juga di posisi-posisi yang tinggi. Apakah kita mau menjadi brand ambasador yang buruk di tempat di mana kita berada nanti kelak, bahkan saat ini. Menjadi contoh yang buruk untuk sekitarnya. Ya. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Alan Cohen di tahun 2019 tentang kualitas kejujuran. Ini memang risetnya tahun 2019, tetapi masih relevan karena riset ini dilakukan selama 3 tahun di 355 kota di dunia pada 40 negara. Di riset tuh. Gimana cara risetnya? Cara risetnya adalah, jadi Alan Cohen dan tim itu memberikan dompet kepada orang yang akan diteliti. Dompet ini mereka terima, lalu dompet ini berisi uang, kartu nama, ya, lalu ada alamat email, dan juga catatan belanja. Di riset berapa dompet yang kembali. Dan ternyata dari semua dompet yang diserahkan kepada respondennya, 40% kembali.
Lalu 60%-nya, 60% kurang lebih, ya kurang dari 60% tidak kembali dompetnya. Ya. Dan kamu tahu negara-negara yang terjujur? Yang pertama adalah Swiss, yang kedua adalah Norwegia, ketiga adalah Belanda yang pernah menjajah kita, yang keempat adalah Denmark, dan yang kelima adalah Swedia. Lalu negara-negara yang tidak jujur ada 5 juga. Yang pertama adalah China, yang kedua adalah Maroko, yang ketiga adalah Peru, keempat adalah Kazakhstan, yang kelima adalah Kenya. Kamu pasti penasaran di mana Indonesia? Dari 40 negara, Indonesia urutan 33. 40 negara urutan 33. Dari bawah naik 7. Ya. Jadi hampir ke bawah. Dalam kualitas kejujuran. Kanatan itu kan data tahun 2019 gak valid. Oke, sekarang kita lihat indeks korupsi di Indonesia tahun 2024. Indeks persepsi korupsi di tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia itu menduduki peringkat dari 180 negara, urutan 99. Ke tengah, ke bawah. Itu tahun 2024. Belum dihitung dengan temuan-temuan korupsi di tahun yang sama. Mungkin peringkat kita akan turun 100-an ke bawah. Ya. Cukup memprihatinkan soal kejujuran dan kita sedang krisis kejujuran zaman sekarang. Dan anak-anak muda Kristen harus berpegang teguh pada kejujuran. Apa yang kita yakini benar, kita harus nyatakan kebenaran itu. Sama seperti perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur kosong. Siapa mereka itu? Mereka adalah perempuan yang dianggap remeh, dianggap lemah, tidak dipercayai. Tetapi mereka mengatakan apa adanya, sok mangga kalau kamu mau ngehina saya, nggak percaya sama saya gara-gara saya perempuan, silahkan. Pada saat itu perempuan diragukan. Ya. Tetapi mereka tetap menjalankan peran mereka. Oke, aku mau mengatakan yang benar dan inilah kebenaran itu. Ya. Apakah mereka tersinggung? Bisa tersinggung. Loh kok nggak percaya sih? Apakah kita bisa menderita karena kejujuran? Bisa. Dan itu dirasakan oleh para perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Jadi saat kita mau menjadi saksi kebenaran Kristus, maka prinsip yang perlu kita pegang adalah keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Betapapun besar risiko yang akan kita terima, risiko itu bisa kita tanggung. Mungkin sekarang kita belum menerima risiko dari kebohongan-kebohongan kecil yang kita lakukan. Karena kita menganggap, oh kebohongan itu kebohongan kecil tidak akan mempengaruhi masa depan kita. Tidak. Kebohongan itu seperti bom waktu, investasi jangka panjang. Kamu bohong sekarang, besok dibohongi lagi, besok nyicil dikit demi sedikit. Dan saat itu terbongkar, hancur sudah kita. Kita nggak bisa lagi memikul apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Orang nggak akan lagi percaya kepada kita. Orang akan meragukan kita dan kita akan kesulitan untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Kalau kita jujur, memang ada konsekuensinya. Orang akan mempermalukan kita, orang akan menghina kita, sok suci, mungkin kita nggak akan ditemenin karena kita berbeda sendiri. Tetapi Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah pesan Paskah bagi kita semua. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita telah hidup merdeka. Tetapi karena kita telah hidup merdeka bukan berarti kita boleh terus-terusan jatuh dalam dosa. Dengarkan suara Tuhan di dalam Roh Kudus. Jadilah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Bersaksilah apa adanya. Jangan takut untuk mengatakan yang benar sekalipun itu sulit dan berat. Karena Tuhan beserta kita, menolong kita untuk menghadapi segala sesuatu itu. Biarlah kita semua diberkati dan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Bahwa kami adalah anak-anak muda-Mu yang telah menerima kemerdekaan dalam menjalani kehidupan ini. Kami dibebaskan dari kuasa dosa yang menyeret kami kepada maut. Kami kini merdeka dari kuasa dosa itu. Kami hidup dengan suatu jaminan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan kekal penuh damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, di tengah kemerdekaan kami ini, kami
tetap bisa mendengarkan suara Tuhan agar hidup kami lebih bermakna, mendatangkan berkat bagi siapapun di sekitar kami, menjadi kesaksian yang harum. Kami mengiklankan Yesus Kristus melalui kehidupan kami yang telah dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang mau datang kepada Kristus, mau mengenal Kristus dan menjadi bagian dalam persekutuan orang-orang percaya. Tolonglah kami Tuhan dalam segala kelemahan dan kekurangan kami ini, supaya Engkau bekerja di dalam kami dan kuasa-Mu nyata di dalam kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
worth to raise hope through giving. What began as a simple fundraising campaign slowly grew into something far more meaningful. With every contribution, we weren't just collecting money. We were building a purpose. On this Passover, we brought that purpose to life by reaching out and sharing love with those in need. Because He gave everything, we give with thankful hearts. We love because He first loved us. Giving is how we reflect His love to the world. A simple act roots in His greater love. In His sacrifice, we found our reason to give. Luke chapter 6 verse 38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Anak-anak, Bapak Ibu rekan guru, Kristus telah bangkit. Mari kita mengucap syukur karena kasih dan pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita. Dalam Mazmur 86 ayat 12 ditulis, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan hati yang bersyukur dan sukacita sambil bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
katakan, pakailah hidupku sebagai alatku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, kita tundukkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmani. Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga, yang pada saat ini dan selanjutnya kehidupan kami, Engkau senantiasa membimbing dan melindungi kami. Kami tahu Tuhan, hari ini pun Engkau mengetuk hati kami Tuhan. Kami diingatkan dengan makna Paskah. Bagaimana Engkau dengan kasih-Mu Tuhan telah membebaskan kami dari dosa. Engkau berikan kebebasan buat hidup kami. Namun Tuhan, kami pada saat ini Kau mampukan Tuhan untuk merefleksikan hidup kami. Apakah kami benar-benar sudah melakukan dengan kejujuran hidup kami yang Kau ajarkan melalui makna Paskah ini? Apakah kami benar-benar Tuhan mau bertobat untuk memperbaharui hidup kami? Kau pakai di dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah mampu dalam menjalankan semua itu. Tapi melalui makna Paskah Tuhan, Engkau memberikan pengharapan bahwa tidak berakhir dalam kematian, tetapi Engkau memberikan kematian yang abadi bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menolong kehidupan kami. Dan juga Tuhan, biarlah Paskah, makna Paskah ini tidak hanya kami peringati pada saat Paskah, tetapi setiap detik kehidupan kami boleh mengingat janji Engkau dan meyakini bahwa Engkau menolong kehidupan kami setiap saat. Sehingga Kau kuduskan kami semuanya. Seperti yang kami pujikan tadi. Bahwa adalah itu persembahan yang harum, yang kudus, yang telah Kau berikan buat kami. Tidak sia-sia begitu saja. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Nathanael Valentino. Biarlah berkat pengurapan-Mu sangat luar biasa atas kehidupan beliau di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kau tidak akan pernah memberikan segala sesuatu yang tidak mampu beliau lakukan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan kasih Engkau dan memelihara kami, yang kami pun adalah senantiasa membutuhkan pertolongan, khususnya para hamba Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pengucapan syukur bahwa kebaktian Paskah hari ini dari awal hingga akhir Engkau telah memberkati kami dari pelaksanaan, dari merancang dan kami tahu Tuhan, kami tidak pernah mampu untuk melakukan yang terbaik. Engkau urapi anak-anak kami yang terlibat di dalam kepanitiaan ini, yang mereka melakukan juga pelayanan di dalam musik ataupun pelayanan di dalam pujian. Dan berkati juga anak-anak kami yang hadir di sini. Dan juga kami para Bapak dan Ibu guru. Karena kami percaya Tuhan, makna Natal ini bukan hanya untuk kami pribadi, tetapi Engkau berbicara untuk SMA BPK Penabur Holis. Demikian Tuhan, permohonan kami, berkatilah kami, pakailah kami. Bapa dalam surga, kami juga bersehati, bersepakat, berdoa untuk sekolah kami SMA BPK Penabur Holis, untuk seluruh kegiatan-kegiatan sekolah yang akan kami laksanakan. Tanggal 5 dan 6 Mei kami akan melaksanakan Bina Iman untuk seluruh kelas 10 dan 11. Mari Tuhan yang memberkati semua persiapan yang dilakukan, seluruh panitia yang bekerja, Tuhan yang tolong sehingga semua acara-acara yang dikemas, biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi siswa-siswi kami Tuhan, kelas 10-11. Mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka, dalam karakter mereka.
mereka semakin mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca, nanti pada saat pelaksanaan Tuhan berikan cuaca yang baik, sehingga semua kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang di luar ruangan, Tuhan yang tolong, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk kegiatan Spekta 3 BPK Penabur yang dilaksanakan di Komplek Holis ya Tuhan, untuk seluruh dari TK, SD, SMP, SMA, biarlah kami boleh berpadu, bersinergi bersama Tuhan, melakukan kegiatan Family Fun Walk ini, biarlah kebersamaan ini Tuhan yang berkati semua persiapan yang dilakukan, dan biarlah boleh berdampak semuanya bagi kemajuan sekolah kami Tuhan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, BPK Penabur Holis. Kami juga berdoa Tuhan untuk PSAT yang nanti akan dilaksanakan bagi kelas 10-11. Tuhan yang tolong untuk kegiatan belajar mengajar yang masih berlangsung ya Tuhan sampai dengan nanti akhir Mei. Tuhan kiranya menolong, memberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran untuk seluruh siswa-siswi kami Tuhan, sehingga mereka boleh menyerap semua materi pelajaran dengan baik, mempersiapkan untuk materi-materi PSAT, dan juga guru-guru yang boleh menyiapkan soal, Tuhan yang berikan hikmat kemampuan, sehingga di dalam PSAT nanti Tuhan biarlah kami boleh melakukan segala tugas, tanggung jawab kami dengan baik. Saat ini kami bersepakat menyerahkan untuk kesehatan, kondisi tubuh kami Tuhan, seluruh keluarga BPK Penabur SMA Holis, untuk seluruh siswa, seluruh orang tua, dan juga semua guru-guru yang ada, kepala sekolah, semua staf karyawan, biarlah kami juga Tuhan boleh diberikan kondisi tubuh yang baik, yang sehat, sehingga kami dijauhkan dari penyakit apapun, dan kami boleh melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh siswa-siswi kelas 12, kalau mereka sudah melakukan serangkaian ujian dan masih akan ada ujian di minggu depan, Tuhan mari persiapkan mereka Tuhan dalam untuk menyelesaikan sekolahnya di SMA BPK Penabur Holis. Mari Tuhan Engkau yang berikan mereka juga semangat, juang yang tinggi, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik Tuhan dalam setiap ujian-ujian yang dilakukan, dan kami percaya Tuhan yang akan berikan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk pengumuman kelulusan juga kami musrahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah mereka yang telah memberikannya, supaya hidup mereka pun juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melalui persembahan tubuh mereka di dalam pelayanan, di dalam karya-karya Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk mereka yang Tuhan berikan kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka, agar persembahan ini menjadi berkat untuk menyebarkan cinta kasih Allah dalam berbagai tempat, dalam berbagai hal. Kami percaya Tuhan bahwa pengolahannya ini di bawah tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, agar kami semua masing-masing dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana Tuhan mengutus kami. Kami memancarkan wajah Kristus, kami memuliakan Kristus dengan perkataan dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kami, dan orang-orang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah mata kami Tuhan, agar kami sanggup melihat dunia ini sama seperti Engkau melihat dunia ini. Berkatilah lidah dan bibir kami, agar kami memberkati orang banyak sama seperti Engkau. Berkatilah telinga kami, agar kami mendengarkan dunia ini sama seperti Engkau mendengarkan dunia ini. Berkatilah tangan kami Tuhan, agar kami mengerjakan apa yang juga Engkau kerjakan, sehingga itu semua mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Berkatilah kaki kami, agar kami mengikuti langkah kaki-Mu Tuhan
kemana Engkau melangkah, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi hidup menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, Kristus telah bangkit. Kebangkitannya memberikan kita keberanian untuk bersaksi akan kebenaran. Mari kita wartakan kebangkitannya. Mari bersaksi tentang kebenaran di sepanjang hidup kita. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri. Nyanyikan ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ya ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Yuk kita nyanyi dengan lebih bersemangat. Kita mau nyatakan bahwa kita mau terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyikan sambil bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ya ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku pergi. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku pergi, Ya kemana juga. ya kemana juga ku pergi, ikutnya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupimu dalam embara kehidupan. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikanmu untuk bersaksi tentang kebenaran di tengah berbagai penolakan. Kiranya pertolongan Roh Kudus menuntunmu untuk terus membawa harapan bagi sesama, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
silakan duduk dan bersaat teduh. Baik, demikianlah ibadah Paskah Siswa pada hari ini. Diucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Nathanael dari GKI Taman Cibunut yang sudah melayani kita melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan selanjutnya, jika ada informasi yang akan disampaikan, Pak Sony yang akan menyampaikan pengumuman atau info, dipersilakan. Ada Pak? Ada. Cek, ya di sebelah sini aja ya karena pakaiannya bekas drama tadi. Anakku sekalian, pengumumannya singkat saja, ada dua hal. Yang pertama, pada hari Jumat nanti, seluruh siswa nanti harus menonton kantata Paskah ya. Jadi nanti kita belajarnya hanya sampai jam pelajaran ke-6. Yes nonton ya, yes nonton di rumah ya, di rumah masing-masing. Nanti dari bagian kesiswaan dan tata tertib ada mekanisme absensi. Seperti itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tolong perhatikan. Nah yang kedua, nanti akan ada acara Family Fun Walk. Ya. Untuk seluruh siswa diharapkan partisipasinya hari Sabtu tanggal 17 Mei. Nanti teman-teman semua melalui wali kelas akan diinformasikan selanjutnya. Demikian informasi, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sony atas informasinya. Berikutnya pengumuman dari Bu Kesia. Oke, sebelum kita bubar dan kembali, tadi sudah dikonfirm ya kalau memang setelah ini kalian bisa pulang, gitu ya. Nah, sebelum kita pulang, kita beri appreciate dulu dong untuk teman-teman yang sudah pelayanan. Ada OSIS, ada non-OSIS. Ada kakak-kakak kelas 12 juga yang menjadi pelayanan terakhir kalian. Give applause dulu dong. Mantap. Oke, ini jadi contoh yang baik ya buat kalian juga. Jangan malu tunjukin bakat kalian. Nanti bisa aku nggak pernah di pelayanan. Nah kalau kalian nggak menunjukkan gimana guru-guru bisa tahu ya. Jadi tunjukkan apa kemampuanmu, bakatmu untuk bisa dipakai untuk pelayanan di sekolah. Kalau begitu tidak ada lagi. Pak Suherman ada tambahan Pak? Tidak ada. Oke kalau gitu selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus memberkati.